Sementara itu untuk saham-saham pilihan analis yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini ada Bumi, ada Inco, ada DKFT dan juga ada PTRO. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas bagaimana terkait dengan saham-saham pilihan bersama dengan Barita Effendi, Investment Consultant, Founder Indonesia Investment Education. Baik, Barita, kalau tadi dilihat dalam jajaran top gainers ini beberapa diantaranya ada Bumi dan juga ada BRPT, nampaknya masih melanjutkan penguatan sesuai dengan yang direkomendasikan juga oleh Barita ya pada perdagangan pagi hari ini. Ada saham Bumi, seberapa menarik kemudian saham Bumi untuk boleh kita perdagangkan setelah kemudian kemarin nih melesat sangat signifikan nih Mbak Rita? Benar, untuk Bumi itu kemarin ada spekulasi karena ada crossing yang jumlahnya cukup besar, diperkirakan itu adalah saham CIC yang berpindah tangan, makanya terjadi pas closing terjadi lonjakan harga. Dan kebetulan memang udah terkoreksi lumayan banyak dan hari ini ternyata kembali melanjutkan penguatan di mana ekspektasi kalau CIC-nya udah selesai penjualannya itu akan menghilangkan overhang yang terjadi di saham Bumi. Dan secara teknikal juga RSI-nya udah mulai naik, MACD berpotensi dikit lagi akan terjadi golden cross dan candle-nya juga hari ini mulai terjadi candle hijau. Jadi secara teknikal juga cukup menarik karena potensi untuk Bumi rebound setelah dalam seminggu tuh turun 5,5% ya dari puncaknya, itu terkoreksi lumayan banyak. Jadi kalau si CIC udah berhasil divest dia punya saham, orang percaya bahwa ini akan menjadi kepemilikan dari Bakri pun atau Salim. Jadi ini akan membuat saham ini terus menguat karena ada wacana kalau si Bumi itu akan menjadi seperti Rio Tinto. Jadi adalah holding tambang di mana nanti dia akan berinvestasi di mineral lainnya selain batu bara. Jadi batu bara mungkin akan dikurangi porsinya, akan ditingkatkan ke boksit, emas dan tambang lainnya. Jadi itu akan menjadi katalis yang cukup menarik kalau CIC udah berhasil exitnya. Baik, itu dia katalis-katalis yang cukup optimis untuk saham Bumi dan juga secara teknikal menarik, direkomendasikan di support 396 dan juga resistance di 426 seiring dengan momentum rebound dari saham Bumi ya. Baik, kita ke saham Inco, review dari Mbak Rita untuk saham Inco seperti apa? Ya, Inco hari ini kita lihat terjadi penguatan. Oh, ternyata hari ini Inco terkoreksi ya. Mungkin beberapa mineral itu terjadi koreksi juga kemarin, kayak timah juga kemarin turun. Tapi Inco ini ada di support. Jadi kalau buat teman-teman yang spekulasi buy on support ini cukup menarik, walaupun stop loss harus tetap kita jaga. Stop lossnya di sekitar 6.000 karena ini akan menjadi titik yang penting untuk dijaga. Katalis untuk Inco adalah potensi pembatasan nikel dari Menteri Pak Bahlil. Itu akan ada wacana pembatasan nikel dan batu bara, walaupun untuk kejelasan atau kepastian itu belum ada ya, tapi untuk nikel ini cukup menarik karena dampak dari AI juga kebutuhan akan nikel juga tetap relevan. Jadi itu boleh diperhatikan dan buy on weakness di sini menjadi hal yang sangat menarik ya, kebetulan lagi terkoreksi. Baik, untuk Inco masih menantikan terkait dengan keputusan dari Bapak Bahlil Lahadalia terkait dengan pembatasan ekspor nikel ke luar negeri. Diproyeksikan cukup menarik untuk saham Inco untuk buy on weakness. Baik, untuk DKFT reviewnya seperti apa Mbak? DKFT sama sebenarnya, sektor yang sama di nikel juga. Ini juga kita masih nunggu. Kalau Inco itu mungkin yang lebih big cap-nya, untuk small cap-nya DKFT biasanya lebih lincah. Jadi kalau misalnya nanti ada pembatasan, kan Indonesia menyumbang 70% dari produksi nikel global. Jadi kalau sampai berita itu keluar, jadi ini akan langsung umumnya akan langsung bereaksi saham-saham yang terhubungan dengan nikel. Jadi untuk DKFT buat teman-teman yang ingin masuk, ini juga harganya udah lumayan laggard di sini. Biasanya kalau komoditasnya naik dia langsung jalan, dan memang ini udah di atas 3 garis MA, jadi boleh diperhatikan juga untuk buy on weakness. Tapi stop loss tetap kita jaga karena kita masih nunggu untuk hasil daripada pembatasan yang belum ada kelanjutannya nih. Di 870 akan kita lakukan stop loss.
Baik, itu dia proyeksi dari Mbak Rita dari untuk saham Inco dan juga DKFT menarik untuk dicermati terutama dalam Benar. posisi pembelian buy on weakness. Kita ke saham pilihan terakhir untuk PTRO seperti apa, Mbak? Ya, Petrosi juga yang salah satu yang jadi incaran para investor karena Petrosi ini banyak digaungkan berpotensi masuk MSCI yang akan diumumkan di Februari. Jadi Petrosi secara teknikal juga cukup menarik walaupun dia udah naik dan dia uptrend banget. Untuk RSI-nya juga masih di atas, jadi momentumnya itu masih kuat ya. Jadi untuk teman-teman investor yang tertarik, mungkin untuk trading jangka pendek bisa lakukan pembelian di sekitar sini, sekitar 13.12.9, 13.200 mulai TP2 13.2 kemudian sampai 13.6. Tapi kalau misal gagal 12.4 kita harus stop loss. Baik, untuk PTRO menarik seiring dengan tadi katalis proyeksi untuk MSCI dan kemudian juga menarik secara teknikal PTRO direkomendasikan di support 12.400 dan resistance di 13.200. Baik, Benar. Mbak Rita, satu pertanyaan terakhir terkait dengan IHSG, Anda proyeksikan support dan resistensinya akan bergerak seperti apa untuk perdagangan hari ini dan bagaimana kemudian investor perlu menyikapi perdagangan di pekan ini? IHSG kelihatannya hari ini naik tapi tipis sekali. Indeksnya udah nyentuh 9140. Jadi buat teman-teman yang udah banyak profitnya mungkin boleh dikonsider untuk profit sebagian. Tapi kalau IHSG berhasil tembus ke 9206 maka IHSG itu berpotensi melanjutkan penguatan di area 93. Tapi kalau misalnya dia nggak kuat nih hari ini atau terjadi koreksi, itu mungkin akan ngetes level ke 8922. Tapi kalau kita lihat secara momentum, IHSG ini kelihatannya masih di atas, RSI-nya masih di atas 80 nih, jadi kelihatannya masih kuat ya. Jadi Baik. kalau yang mau TP boleh, tapi kalau masih ingin mahal juga kelihatan momentumnya masih ada. Baik, baik. Baik, itu dia review dari Mbak Rita, IHSG diproyeksikan naik tipis dan harapannya kalau memang bisa menembus di level 9.206 akan melanjutkan penguatan. Nah ini bagaimana kemudian saham-saham secara sektoral yang menarik untuk dicermati oleh investor, apakah kemudian saham-saham komoditas, perbankan, ini tampaknya sama-sama menarik juga nih Mbak Rita. Tadi juga properti memimpin di perdagangan pagi hari ini. Benar. Iya, kelihatannya karena rupiahnya agak lumayan melemah, jadi banyak sekali investor mulai memantau saham-saham yang US dollar earner atau pendapatannya dalam bentuk mata uang seperti Adaro, ya eksportir, Bumi juga salah satunya, INKP. Jadi itu mungkin saham-saham komoditas yang berpendapatan dalam mata uang US dollar, jadi saham-saham yang cukup menarik untuk kita pantau. Baik, baik. Terima kasih banyak Mbak Rita Effendi, investment consultant yang kemudian sudah bergabung bersama kita, investment consultant founder Indonesia Investment Education. Sehat selalu Mbak Rita, sampai jumpa kembali. Terima kasih, Mbak Rosa. Bye, thank you.